A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat saya tidak bisa tidur karena berbagai hal yang datang, tamu atau SMS, telepon kadang-kadang, sehingga beberapa saat sempat berbincang-bincang dengan beberapa teman yang tidak keluar dan menampung beberapa pertanyaan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus didengar oleh semua. Maka untuk sesi atau untuk awal-awal kajian kita hari ini, saya mulai dulu dengan pertanyaan yang tadi itu yang tidak dijawab, kecuali menurut saya baiknya didengar bersama-sama. Ini masalah meneruskan. Jadi masih meneruskan materi ini, tapi dalam yakni pertanyaan yang ditanya yaitu tujuan penciptaan. Tapi misalnya seperti penciptaan manusia. Nah, dan ini masih berkenaan dengan topik kita yang terakhir kemarin, yaitu mengenai apa istilahnya tauhid dalam penciptaan. Namun sebelum saya menjawab tauhid penciptaan ini, ada yang ketinggalan kemarin, bahwa manusia sebagaimana binatang yang lain, dia punya ikhtiar. Dia punya ikhtiar. Nah, kemarin kita katakan bahwa perbuatan baik buruk manusia itu makhluk Tuhan juga. Tapi karena stasiun terakhir sebelum keluarnya baik buruk ini ada yang namanya ikhtiar, maka tanggung jawab yang penanggung jawab daripada perbuatan baik buruk manusia ini adalah manusia itu sendiri. Sebenarnya ikhtiar yang di sini sebenarnya ikhtiar global, bukan ikhtiar secara rinci. Karena maksud daripada ikhtiar di sini adalah ikhtiar yang ditopang dengan pengertian akal. Kenapa? Karena binatang juga punya ikhtiar. Binatang itu berikhtiar, makan rumput, makan ini. Kucing makan, tidak mau makan batu, makan misalnya ikan laut dan seterusnya. Mereka juga punya ikhtiar, tetapi perbuatan mereka tidak dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Jadi sebenarnya fondasi atau alasan dimintai tanggung jawabnya manusia itu bukan ikhtiarnya, tapi ikhtiar yang dibangun di atas atau yang didukung di atas akal. Jadi karena manusia itu berakal, maka dia harus mempertanggungjawabkan ikhtiarnya. Itu. Oleh karena itu akallah yang menyebabkan turunnya syariat kepada manusia. Tapi ingat, turunnya syariat yakni liutamima makarimal akhlak itu apa? Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak itu apa? Yakni memfikihkan akhlak, bukan malah fikih tiada diganti akhlak. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwa akhlak tidak perlu turunnya nabi. Jadi akhlak secara fitrawi diketahui oleh manusia. Bohong jelek, jujur bagus, mencuri jelek, menolong bagus, itu semua diketahui oleh manusia. Nah, datang nabi untuk menyempurnakan akhlak ini. Nah, bagaimana cara nabi menyempurnakan akhlak ini? Yaitu dengan memberi batasan-batasan terhadap akhlak tersebut.
Mencuri jelek, dikasih batasan. Bagaimana batasannya? Kalau sampai seukuran emas sekian gram dan hartanya tersembunyi di dalam rumah, maka dipotong tangannya. Nah, batasan-batasan akhlak itulah, detail-detail akhlak itulah yang disebut makarimul akhlak. Dan itulah hakikat fikih. Hakikat fikih. Misalnya bersyukur kepada yang memberi nikmat wajib, mesti. Akal bilang begitu toh, kalau kita diberi sesuatu kita mesti berterima kasih. Tapi bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Tidak tahu caranya. Datang Nabi, begini terima kasih itu. Aku datang untuk menyempurnakan akhlakmu. Kau sudah tahu bahwa kau harus berterima kasih pada Tuhan. Tapi bagaimana? Akulah yang akan menyempurnakan. Bagaimana ya Rasulullah umpamanya? Kalau subuh sholat 2 rakaat, kalau duhur asar 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, dan caranya rukuk sujud begini dan begitu. Ini yang dibaca, ini yang dizikirkan dan seterusnya. Bulan puasa Ramadan itu berpuasa dan seterusnya. Itu salah satu bentuk daripada syukur. Jadi liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, yakni untuk memfikihkan akhlak. Aku datang menyempurnakan akhlak. Akhlak di mana ya Rasulullah? Ya akhlak yang ada pada kamu itu. Yani aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak yang masih kosong, mau disempurnakan. Kalau masih kosong berarti diadain. Kalau menyempurnakan berarti sudah ada. Di mana adanya? Ya di masyarakat itu. Yani nilai-nilai akhlak itu tidak perlu kepada Nabi. Nabi sendiri sebelum menjadi Nabi sudah dijuluki dengan Al-Amin. Jadi orang jahiliyah ngerti kalau Al-Amin itu bagus, yani jujur itu bagus, bohong itu jelek. Sudah tahu semua. Ini sia-sia kalau Nabi datang ngajarin akhlak. Ya sudah tahu kok. Berarti sempurnakan akhlak. Bagaimana menyempurnakan akhlak? Memberi batasan-batasan. Batasan-batasan itulah yang disebut fikih. Sekali saja sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi akal inilah yang menyebabkan manusia mesti bertanggung jawab kepada perbuatannya ini, ikhtiarnya. Jadi perbuatan manusia memang makhluk Tuhan, karena akibatnya ada akibat bagi sebabnya, tetapi bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Karena di stasiun terakhir ada ikhtiar yang diobori, yang diterangi dengan akal. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Absen isi nanti saja. Yang ini berat, tidak bisa melamun. Tuh, berat sungguhan ini. Ya, ulama-ulama pada berjubel untuk memahami ini, dan berbeda pendapat di kalangan ulama. Tuhan dalam mencipta itu punya tujuan apa tidak? Ini cabang daripada kajian kita terhadap tauhid penciptaan. Tuhan dalam mencipta punya tujuan tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kalau punya tujuan berarti bukan Tuhan, terbatas. Iya. Misalnya sekali saja sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi dua pilihan. Tuhan dalam mencipta ini punya tujuan apa tidak? Dua pilihan. Punya tujuan atau tidak punya tujuan. Kalau dibilang punya tujuan, berarti Tuhan menuju kepada kesempurnaan tertentu. Berarti ketika Tuhan menuju kepada kesempurnaan tertentu, dia belum memiliki kesempurnaan itu. Kalau begitu berarti Tuhan terbatas, karena masih menuju kepada satu kesempurnaan lain yang belum dimiliki. Berarti karena ada yang belum dimiliki, dan hal positif bukan negatif. Kalau tidak memiliki negatif artinya positif. Tuhan tidak bodoh, Tuhan bukan materi. Nah, itu berarti negatif-negatif jadi positif. Bukan negatif, materi negatif, bukan kesempurnaan materi. Ya, bukan materi, ini positif. Non materi ya lebih hebat. Tapi ini enggak.
ada kesempurnaan yang belum dimiliki, harus dicapai dengan penciptaan. Berarti Tuhan terbatas. Kalau terbatas, ada awal, ada akhir, lagu lama diputar. Kalau ada awal berarti sebelum awal nggak ada. Kalau sekarang ada berarti dicipta. Berarti bukan Tuhan. Jadi Tuhan apa dong? Tidak punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, berarti sia-sia dong penciptaan ini. Jahit baju, kita orang jahit baju. Ngapain jahit baju? Nggak ada. Kerja ngotot-ngotot, jadi supir damri, bis damri, dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ditanya, ngapain kerja ngotot-ngotot? Nggak ada. Mana uangnya ku ambil? Ambil saja. Ngapain bikin rumah? Nggak ada. Bikin rumah besar-besar, tidurnya di jalanan. Karena tidak sahur dari malam, ngebut-ngebut itu. Terus bingung yang dengerin kaset. Itu ini ada suara ngong-ngong, katanya ngebut-ngebut. Rupanya punya masalah itu. Nah, kalau Tuhan tidak punya tujuan, berarti sia-sia. Pekerjaan sia-sia tidak mungkin dilakukan oleh yang tidak terbatas. Terus bagaimana dong? Punya tujuan salah, tidak punya tujuan salah. Nah, jawabnya bagaimana yang enak? Coba renungkan, Tuhan tidak terbatas. Ketika tidak terbatas, tidak ada tempat kosong, makom kosong yang bisa dituju sama Tuhan. Tidak ada. Karena tidak terbatas itu sudah meliputi segalanya. Apalagi yang tidak ada. Saya bawa telepon rumah ini. Nah, jadi kalau sudah tidak terbatas, tidak bisa dibayangkan ada suatu tempat yang mau dituju lagi, kesempurnaan yang mau dituju lagi. Enggak ada. Dirobek-robek terus, jadi saya tidak khusyuk. Betulin, sudah betul ini? Sumpah? Hati-hati kalau. Nah, jadi kalau Tuhan, misalnya kita bayangkan suatu hal yang tidak terbatas, berarti tidak bisa menuju kemana lagi orang. Makanya ketika Imam Ali ditanya, di mana Tuhan? Jawabnya Imam Ali, cantiknya alaihissalam. Bisa saja orang menjawab terserah di mana-mana gitu toh. Tapi Imam Ali mengatakan apa? Allah lah yang mencipta di mana itu. Maka tiada di mana baginya. Oh, itu filosofi sekali. Makanya jangan kau jelekin orang, akhirnya dia kena sendiri. Jadi ketika Aina Allah, di mana Allah? Kata Imam Ali kurang lebih, Allahul ladzi khalaqa aina fala aina lahu. Allah lah yang menciptakan di mana itu, maka tiada di mana baginya. Jadi maksudnya di mana itu tempat, isyarah kepada suatu tempat atau makom. Dan itu adalah akibat, jadi makhluk Tuhan, jadi akibat Tuhan. Bagaimana akibat bisa mengikat? Sebab. Nah, ketika sudah tidak ada di mana bagi Tuhan, terus mau kemana lagi? Menuju apa lagi? Tidak ada. Nah, terus bagaimana dong? Kalau tidak punya tujuan juga sia-sia. Tidak mungkin. Lalu bagaimana dong? Nah, jalan selamat ada diberikan oleh disiplin ilmu kalam. Mengatakan begini, Tuhan punya tujuan, tapi ini bukan the last, bukan the end of the solve of the problem. Jadi bukan akhir daripada pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah yang sampai sekarang ditawarkan oleh ilmu kalam. Sepengetahuan saya sampai di sini. Yakni di mana? Yakni bahwa Tuhan punya tujuan, tapi tujuannya bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk makhluknya. yakni Tuhan memiliki tujuan, dan tujuan itu pasti baik, tidak mungkin buruk. Kalau buruk berarti kekurangan pada diri Tuhan, berarti makhluk lagu lama diputar karena terbatas. Berarti tujuannya baik, tapi kebaikan itu untuk makhluknya.
yakni apa maksudnya? Yakni Tuhan menciptakan makhluk supaya makhluk ini bisa mencapai kesempurnaannya. Supaya makhluk mencapai kesempurnaannya. Selesai sudah. Jadi ilmu kalam merasa sudah menyelesaikan masalah. Dari satu sisi Tuhan punya tujuan, tapi efek tujuan tidak kembali kepada dirinya, berarti dia tidak bukan berarti dia bukan yang terbatas. Karena masih menuju misalnya, dia tidak menuju. Tujuan ada tapi untuk makhluknya. Nah, tapi filosof tidak puas di situ. Urafa, orang arifin tidak puas. Tanya lagi, menyampaikan kebaikan kepada makhluk, menyampaikan kebaikan kepada makhluk, itu bagi Tuhan sama atau tidak sama? Kan tadi dibilang siapa yang kan tadi dibilang bahwa Tuhan punya tujuan penciptaan. Nah, dua pilihan, ada, enggak, ada. Susahnya lebih enggak, tidak lebih enak. Ada sama enggak ada. Nah, kalau ada, toh berarti Tuhan terbatas. Nah, yang ada ini dibagi dua. Untuknya, untuk makhluknya. Untuk makhluknya. Kalau enggak ada berarti sia-sia. Kan gitu toh? Jadi tujuan penciptaan dua pilihannya, ada atau enggak ada. Kalau enggak ada sia-sia, enggak mungkin. Kalau ada dibagi dua, ada untuk dirinya, ini juga enggak mungkin. Untuknya enggak mungkin. Berarti untuk makhluknya. Ini yang mungkin. Tujuannya pasti kebaikan ya. Nah, sekarang urafa, yakni filosof dan urafa bertanya lagi, menyampaikan kebaikan untuk makhluk bagi Tuhan, bagi Allah sama atau tidak sama? Yakni menyampaikan atau tidak menyampaikan sama atau tidak? Menyampaikan untuk makhluk ini, menyampaikan kebaikan untuk makhluk dan tidak menyampaikan untuk makhluk, ini bagi Allah, saya hapus di atas ini bagi Allah sama atau tidak sama? Nah, sama atau tidak sama? Sama. Sama. Paham tidak masalahnya dulu? Kan Tuhan tidak punya tujuan untuk dirinya, tapi untuk makhluknya. Jadi Tuhan mencipta makhluk supaya makhluk mencapai kepada kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, menyampaikan makhluk kepada kebaikan, penyampaian Tuhan menyampaikan makhluk kepada kebaikannya, atau Tuhan tidak menyampaikan makhluk kepada kebaikannya, itu sama atau tidak sama bagi Tuhan? Berpengaruh atau tidak? Tidak, berarti sama. Menyampaikan atau tidak menyampaikan? Kalau menyampaikan dan tidak menyampaikan kebaikan kepada makhluk itu sama, ngapain memilih menyampaikan? Karena tidak ada nilai lebihnya. Dan secara akal tidak mungkin melebihkan sesuatu tanpa nilai lebih. Ketika memilih menyampaikan makhluk kepada kebaikannya, berarti sudah memilih, berarti melebihkan. Sementara kita bilang sama, berarti melebihkan tanpa nilai lebih, mustahil. Misalnya kita ada di simpang jalan, saya mau ke Depok, jalan lewat kiri 30 kilo, lewat kanan 30 kilo. Anda ketika memilih, betul sama, tidak ada pelebihan atau ada? Pasti ada, walaupun mungkin di situ ada teman, barangkali bisa, ada rumahnya teman, barangkali bisa ketemu dia. Maaf.
Paham tak? Ya pasti ada, sekalipun dari sisi jarak 30 km, kalau lewat kanan 30 km, lewat kiri 30 km. Tapi mungkin ada, wah ini jalannya rusak lah, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan jalannya bagus. Atau di sebelah kanan ini ada teman, pasti ada pelebihan. Tak mungkin kalau nanti kita pilih, kenapa pilih yang kanan? Dah sama saja. Tidak mungkin. Kalau dilacak pasti ada nilai lebihnya. Mungkin karena awal tatapannya ke jalan yang sebelah kanan, ini sudah pilih kanan. Kalau ditanya, dia tidak ada alasan penting, karena tidak ada sama saja. Itu maksudnya tidak ada alasan penting. Tapi pasti ada alasan sesuatu pelebihan. Misalnya matanya tertumpu pada yang ke kanan itu yang pertama kali hanya, atau karena mobilnya memang miring ke kanan sehingga dia sikat aja kanan. Atau kebetulan sebelah kiri ada truk misalnya, malas ngerem, ya sudahlah belok kanan sama saja. Tapi pasti ada pelebihan. Memilih dua hal, memilih satu di antara dua hal itu pasti ada pelebihannya. Nah, kalau kita katakan sama saja, berarti tidak ada nilai lebihnya. Kalau tidak ada nilai lebihnya, berarti pelebihan tanpa nilai lebih, itu mustahil. Terus bagaimana dong? Berarti tidak sama. Nah, kalau tidak sama, berarti berpengaruh juga bagi Tuhan akhirnya. Tadi kita mau sucikan Tuhan dari pengaruh penciptaan ini, tujuan penciptaan, akhirnya sekarang kembali lagi. Tidak sama pada Tuhan, berarti Tuhan terefeki dengan penyampaian makhluk kepada kebaikannya itu. Terefeki. Terinteraksi. Berarti Tuhan masih ada proses di dalamnya. Berarti ada keterbatasan. Gitu. Berarti ada keterbatasan. Terus bagaimana dong? Lagu lama diputar kawan. Lagu lama diputar. Berarti dia terbatas, dan kalau terbatas berarti ada awal ada akhir. Sebelum awal berarti nggak ada, kalau sekarang ada berarti dicipta. Nggak usah digidungin, dikebut saja. Terus bagaimana dong? Masih kejebak lagi. Kalau filosof sama urafa bagaimana? Dibilang Tuhan punya tujuan. Wah, ini lebih parah lagi. Jadi Tuhan dalam mencipta punya tujuan. Tujuannya untuk siapa? Untuk dirinya. Wah, bahaya ini. Kalau Tuhan punya tujuan dan untuk dirinya, kalau begitu dia terbatas. Kagak. Emangnya ada selain Tuhan? Emangnya Tuhan, kan sudah kita sepakati bahwa Tuhan tidak terbatas. Tujuannya hanya dirinya sendiri. Nah, ini apa maksud? Sekali saja sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, sekarang apa sudah tadi? Nah, setiap sesuatu secara esensial, secara hakikat menyukai dirinya atau tidak? Menyukai. Makanya kita menjaga diri kita dari musibah. Semua binatang, rumput juga begitu, menyukai dirinya. Cari makan, apa yang menyempurnakan dirinya pasti dicari. Apa yang merugikan dirinya pasti dihindari kalau mampu. Kalau rumput tidak bisa menghindari kalau datang kambing. Dia hanya berdoa, ya Tuhan, Engkau telah ciptakan aku untuk dimakan kambing. Itu sudah tafadhal. Ini kalau kita bicara tentang keberadaan makhluk luar biasa, tapi tidak ada waktunya. Itu ranting. Ya, ini pokoknya dulu. Oke? Nah, sekarang setiap sesuatu menyukai dirinya. Lah sekarang Tuhan menyukai enggak dirinya itu? Menyukai. Sekarang Tuhan yang menyukai dirinya itu, tahu enggak bahwa dirinya itu misalnya mampu mencipta, mampu mengampuni, mampu memberi rahmat, mampu menghidupi, mampu mengampuni dan seterusnya. Tahu tidak bahwa dirinya mampu? Sebelum mencipta loh ini. Maha tahu bahwa dia mampu. Nah, kalau dia menyintai dirinya dan dia tahu bahwa dia maha mampu mencipta dan seterusnya,
Ya sudah, dia harus mencintai apanya? Kepenciptaannya itu. Makanya Tuhan mencipta. Tuhan mencintai dirinya, dan dirinya Tuhan tahu bahwa dirinya mampu mencipta. Maka Tuhan mesti menyintai juga kepenciptaannya itu. Makanya Tuhan mencipta. Ini dalam istilah tinggi irfan atau filsafat disebut bahjatul dzatiyah, cinta diri, cinta zat diri. Ini filsafat penciptaan makhluk adalah cinta zat diri Tuhan, cinta Tuhan terhadap zat dirinya. Rinciannya apa tadi? Ya seperti tadi itu. Rinciannya apa? Rinciannya seperti tadi itu. yakni Tuhan mencintai dirinya dan dirinya mampu mencipta, maka Tuhan mencintai juga kemampuannya, maka itu mencipta. Nah, bagaimana dengan hadis qudsi? Ini kurang lebih hadisnya, ini kuntu kanzan makhfiya fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Aku sebenarnya harta yang tersembunyi, maka aku ciptakan makhluk supaya aku diketahui. Pernah enggak dengar hadis itu? Hadis qudsi. Aku harta yang tersembunyi, maka aku ciptakan makhluk supaya aku diketahui. Nah, orang mengira yang bukan filosof dan bukan filsafat dan bukan irfan, mengira bahwa dengan menciptakan makhluk, yakni hikmahnya apa menciptakan makhluk? Seperti tadi itu, menyempurnakan makhluk itu. Nah, kesempurnaan makhluk apa? Manakala dekat dengan yang maha sempurna, yakni Tuhan. Berarti apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali mengabdi. Mengabdi yakni dekat padaku, yakni aku sebagai kesempurnaan. Kalau dekat sama aku, dia semakin sempurna. Likai u'rab, supaya aku diketahui oleh makhlukku. Karena mengetahui aku kesempurnaan baginya, maka itu aku mencipta supaya aku diketahui. Itu kalau tafsiran ilmu kalam yang terjerembab pada jebakan tadi itu. Nah, terus bagaimana memaknai bahwa aku harta yang tersembunyi aku ciptakan makhluk supaya aku diketahui? Maksudnya supaya aku diketahui oleh diriku sendiri. yakni apa? yakni aku tahu mampu mencipta, dan aku ingin lihat kemampuanku itu secara nyata. yakni aku harta tersembunyi, maka aku ciptakan makhluk supaya aku melihat karya, melihat diriku dan kemampuanku itu. Biarinlah. Dah. Jadi supaya aku melihat apa? Kemampuan diriku secara nyata. Maka Tuhan mencipta. Gitu. Nah, terus bagaimana dong? Kalau Tuhan tujuannya hanya dirinya, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan tujuannya hanya dirinya, lalu kita ini sia-sia atau ada hikmahnya? Ada kebaikannya sebagaimana dipersepsikan ilmu kalam. Ada kebaikan tidak? Jawabannya ada. Tapi kebaikan daripada kebaikan daripada pencapaian makhluk kepada kebaikan itu, yakni sisi baik daripada penciptaan makhluk, yakni mencapaikan makhluk kepada kebaikan itu, tapi itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan dirinya, karena tidak ada tempat kosong, makom kosong, tidak ada, tujuannya adalah dirinya. Dengan demikian apa? Dengan demikian maka yang ada pada alam semesta ini adalah, kan ada efek kebaikannya itu pada semesta ini, efek kebaikan. Nah, efek kebaikan ini bukan tujuan Tuhan, tapi hikmah penciptaan. Lain tujuan, lain dengan hikmah penciptaan. Kalau tujuan penciptaan, ini Tuhan mencipta dengan tujuan itu, terjebak tadi kepada kemakhlukan Tuhan. Terus bagaimana dong? Itu hikmahnya, yakni Tuhan yang tidak terbatas ini tidak mungkin mengeluarkan suatu hal yang sia-sia. Tuhan tidak mungkin mengeluarkan suatu hal yang sia-sia. Tapi ketidaksia-siaan itu bukan tujuan Tuhan.
Halus sekali bedanya. Tuhan tidak mungkin melakukan kesia-siaan, tapi ketika Tuhan melakukan ketidaksia-siaan, itu bukan tujuan Tuhan, tapi hikmah dari perbuatan Tuhan. Saya mau tanya, kita dapat panas dari mana? Dari mana kita dapat panas? Matahari. Matahari itu, kita mendapatkan sinar matahari karena matahari memberi kita, karena matahari bertujuan memberi kita sinar matahari, atau karena matahari zatnya memang tak mungkin mengeluarkan kegelapan dan hanya mengeluarkan cahaya sehingga tidak tercahayai. Mana yang ini mau? Yang kedua. Matahari tidak mau ngasih kita cahaya, tapi zatnya memang menebarkan cahaya. Nah, kita tercahayai. Tak mungkin dia mengeluarkan kegelapan. Tuhan juga begitu. Karena Tuhan tidak terbatas, tak mungkin melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu penyebabnya banyak. Kebodohan, ketidakbijakan itu penyebabnya banyak. Misalnya bodoh, gila, lupa, tidak tahu, butuh, seperti pencuri, butuh dan seterusnya. Dan di mana semua penyebab-penyebab itu tidak connect, tidak bisa dilingkan kepada zat Tuhan. Kenapa? Karena zat Tuhan tidak terbatas. Sementara tidak tahu, lupa, malas, segala macam ini adalah sifat-sifat yang muncul dari sesuatu yang terbatas. Tuhan tidak mungkin mencuri karena tak perlu. Tuhan tidak mungkin lupa karena tak terbatas. Tuhan tidak mungkin tidak tahu karena tidak terbatas. Kalau tidak tahu berarti ada keterbatasan. Di penyebab kesalahan, penyebab kesia-siaan, penyebab keburukan tidak ada pada diri Tuhan. Maka itu Tuhan selalu melakukan kebaikan. Tapi kebaikan itu bukan dituju sama Tuhan, karena memang zatnya tak mungkin mengeluarkan keburukan, karena tidak ada penyebab keburukan pada dirinya. Jadi Tuhan tujuannya hanya dirinya sendiri, tapi seluruh yang keluar ini penuh dengan hikmah. Tapi hikmahnya ini tidak dituju sama Tuhan, karena tujuannya hanya dirinya sendiri. Dan hikmah ini selalu berupa kebaikan, karena Tuhan tidak mungkin mengeluarkan kejelekan. Ibarat matahari selalu mengeluarkan cahaya, tapi bukan berarti menyengaja, bumi tunggu aku kasih kau cahaya. Tidak. Makanya sebenarnya hidayah tak pernah tidak keluar dari Tuhan. Selalu hidayah itu. Jadi kalau saya berkidung-kidung itu bukan mau berpuisi-puisi, hakikatnya begitu. Kau selalu menunggu di balik pintu, tak pernah tidak lelah terus pergi Tuhan, tak pernah. Selalu memanggil. Hidayah itu selalu menebar. Bukan berarti Tuhan menuju loh ya. Hikmahnya ini tadi. Karena tidak ada kekurangan pada diri Tuhan. Kita yang tidak mau menangkap cahaya-cahaya dan hidayah itu. Makanya saya simbolkan, sekalipun aku selalu berpaling, bahkan tak pernah menengok ke pintumu itu. Ke pintumu aja nggak mau nengok, apalagi kepada dirimu. Kalau paham yang saya maksudkan dan lagi khusyuk-khusyuknya bisa pingsan. Tapi saya tidak pingsan yang paham. Karena ya khusyuknya dalam batas dalam batas tertentu. Paham tak sudah maksudnya? Nah, yang di kidung itu semua pelajaran, kajian. Makanya saya kalau baca doa lama tak ada masalah. Karena itu pelajaran sebenarnya yang diterapkan dalam katakanlah mengintrospeksi diri kita. Nah, sudah paham ya bedanya antara tujuan dan hikmah penciptaan. Jadi yang ada ini hikmah penciptaan. Jadi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak pencipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Itu maksudnya hikmah, tidak aku tuju itu. Tapi tak mungkin aku mencipta lalu aku ingin keburukan, kemudian aku inginkan dari penciptaan manusia berbuat kerusakan. Pasti untuk menyampaikan kepada kebajikan. Aku sumber kebajikan. Aku sumber kesempurnaan. Aku adalah kesempurnaan tidak terbatas. Maka dekatlah padaku. Makanya kalau kita disuruh menyembah Tuhan itu suruh dekat kepada dirinya, bukan untuk Tuhan, untuk kita sendiri. Karena Tuhan sumber kesempurnaan itu. Jadi kalau ingin sempurna, dekat sama yang sempurna. Gitu.
Nah, tapi ini bukan tujuan, sekali lagi hikmah penciptaan. Ini berat loh. Saya tahunya ini masalah ini kurang lebih setelah 10 tahun, 12 tahun mungkin di pesantren. Berat sampai sekarang masih belum sepakat sehingga antara kalam dan filsafat. Jadi ini rezeki antum. Ya itu dia tajalli. Tajalli Tuhan, toh? Tajalli Tuhan. Kan ini kemarin kan sudah dibilang bahwa ketika Tuhan menciptakan akal satu, apakah akal satu itu dari tiada? Enggak mungkin, karena tiada enggak bisa didari-dari. Saya dari tiada menuju ke tiada. Jidat panas. Tiada kok didari, tiada kok ke. Berarti akal satu itu dari keberadaan. Siapa? Ya Tuhan itu. Nah, dari sinar Tuhan muncullah yang namanya akal pertama. Ini yang disebut tajalli, manifestasi, menjelma atau gradasi, kalau orang mau bilang gampangan, gradasi wujud. Nah, baru nanti dari akal satu lahirlah akal dua, akal tiga. Persis kayak matahari itu. Bagaimana sekian berapa ribu derajat? Siapa yang tahu ukuran matahari berapa derajat? Anggap 1 juta lebih ya. Siapa yang tidak ada yang pernah belajar di sekolah? Artinya perkiraannya. Anggap 1 miliar derajat deh. Di sini berapa derajat? 20. Berapa? 25. Nah, misalnya 25 derajat. Di sana, di mataharinya katakanlah 1 miliar derajat. Nah, itu bergradasi. Jadi keluar dari matahari itu sendiri. Tapi jangan dibayang sinar matahari ini materi loh. Jangan dibayangkan Tuhan materi terus berarti kita Tuhan ini. Tidak demikian. Karena batasan-batasan ini sebenarnya tidak ada, insyaallah nanti di pelajaran Irfan mudah-mudahan nyampe nanti menjelang subuh. Jadi sebenarnya kita-kita ini tidak ada, yang ada hanya Dia. Jadi pohon, kucing, kambing dan seterusnya itu hanya gambaran dan bayangan daripada ada ini. Tapi ini modal, yang gradasi yang sekarang ini modal untuk ke sana nanti. Nah begitu. Jadi dengan demikian maka Tuhan punya tujuan dalam mencipta. Tujuannya adalah untuk dirinya, tapi tujuannya tidak lain kecuali dirinya, karena nggak ada tempat lain yang selain dirinya. Orang dia tidak terbatas. Nah, dan itu disebut cinta zat, cinta diri secara zati dalam istilah. Nah, sekarang umpamanya enggak deh, itu nanti setelah kiamat. Makanya setelah kiamat nanti enggak apa-apa deh, nanti diurai lagi. Setelah kiamat, bumi atau alam semesta materi ini sebagaimana juga bukan dari tiada, dia juga dari keberadaan yang di atasnya, jadi makhluk barzah. Nanti pada hari kiamat dia juga tidak bisa menjadi tiada, tapi kembali kepada keberadaan semula. Wa inna ilaihi raji'un, yakni kepada barzah itu. Dan ketika sudah kembali kepada barzah, ada penciptaan lagi enggak? Ada, karena alasan penciptaan sekarang nanti alasannya tetap ada. Yakni sinar Tuhan itu tidak bisa dibendung, rahmat Tuhan tidak bisa dibendung, hikmah Tuhan tidak bisa dibendung. Matahari keluar terus cahayanya. Kalau matahari masih ada batasannya, Tuhan tidak ada batasannya. Ini tidak mencipta lagi. Sampai satu saat kiamat, tarik lagi, cipta lagi. Tapi bukan kita lagi, manusia lain, dan ikhtiar yang lain, bahasa yang lain, dan seterusnya. Tak akan pernah berhenti. Dalam hadis Ahlul Bait dikatakan bahwa Adam ayah kita itu ke 1 juta Adam. Jadi kita ini kurang lebih ke 1 juta setelah kiamat. Jadi ada kiamat, ada kiamat, ada kiamat. Nah, kita yang ke 1 juta ini. Nah, gitu. Dan tidak akan pernah berhenti kecuali Tuhan lelah. Lelah tidak mungkin. Ngantuk, bosan, emoh, jerah, kapok, tidak mungkin. Sebab semua yang terjadi sekarang dulu sudah tahu Tuhan, tapi tetap dicipta. Itu tandanya ada hikmah di dalam, karena memang zatnya dia maha bercahaya, artinya tidak mungkin ada keterbatasan
cahayanya itu. Terus kemudian Tuhan ada di mana? Sudah jelas di mana itu adalah tempat di materi. Kemudian Tuhan tidak bertempat dan tidak di mana-mana, tetapi di mana-mana itu tidak bisa keluar dari Tuhan. Sebenarnya lukisan dari atas ke bawah ini untuk memahamkan kepada adik-adik. Sebenarnya saya mau tanya, akibat dan sebab bisa pisah tidak? Tidak. Sebab di mananya akibat? Susah mau dipilah. Nah, di dalam zatnya siapa? Akibat itu. Jadi sebenarnya makhluk barzah itu di mana? Di dalamnya diri kita. Akal terakhir, mana akal terakhir ini yang disebut lauhul mahfud dalam Islam. Lauhul mahfud itu akal terakhir, dan ini akal terakhir ini juga disebut sebagai Tuhan spesies manusia. Jadi lebih tinggi. Kalau kucing di barzah, anjing kepiting, terenggiling supaya ing semua. Itu di bagian barzah sini malaikatnya, tapi untuk malaikat manusia itu akal yang terakhir. Makanya waktu dihembuskan ruhnya kepada Nabi Adam, ketika Nabi Adam sudah dibuat badannya di bumi, hembusannya itu melalui surga, neraka dan bumi. Nah, waktu di surga itu ditahan sama Tuhan, ditunjukkan surga, dan seluruhnya yang terjadi dengan perdebatan dengan setan segala macam sampai terpengaruh, itu semuanya terjadi dalam mimpi Nabi Adam. Tapi mimpinya Nabi, yakni sebagai wahyu, sebagai pendidikan pertama untuk Nabi Adam, karena Nabi Adam tidak ada gurunya. Nah, jadi waktu dihembuskan ruh dari akal terakhir ini, kan ruhnya memanjang karena bukan materi. Nah, sebelum matanya terbuka, dia sudah bernafas, jantungnya sudah mulai berdetak, tetapi Tuhan belum membangunkannya dari tidur semulanya itu. Dimimpikan dulu, diajari dulu bahwa ada akhir dari kehidupanmu, yakni surga atau neraka, diajari segala macam di sana, dan musuhmu adalah setan. Dengan menipu-nipu pakai nama Tuhan juga. Makanya Nabi Adam tertipu dalam mimpinya itu karena setan mengatakan, demi Tuhan saya benar berkata. Nabi Adam tidak tahu kalau ada orang berani memakai nama Tuhan, dibuat sumpah tapi bohong. Nah itu, jadi supaya tahu karakter setan. Setelah itu, setelah selesai makan buah khuldi apa segala macam, kalau begitu turunlah kalian ke bumi. Maksudnya turunlah secara sempurna, yakni bangkitlah dari tidurmu yang semula itu. Gitu. Nah, jadi Tuhan spesies manusia di mana? Di terakhir, nih akal terakhir, yakni disebut juga lauhul mahfud dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka batinnya materi apa? Barzah. Kan sebabnya barzah. Batinnya barzah, akal terakhir. Batinnya akal terakhir sebelum akhir, dan terus sampai akal satu sampai Tuhan. Jadi dengan demikian, kalau mau cari Tuhan, jangan cari kemana-mana. Ada dalam diri kita, tapi bukan artian tempat loh. Karena karena sebab itu merupakan ruh daripada akibatnya. Jadi berlapis-lapis dalam diri kita ini. Dalam lapisan pertama, badan kita ini ada ruh kita. Di lapisan kedua setelah ruh ada barzah. Lapisan ketiga setelah itu ada akal terakhir. Setelah itu akal sebelum terakhir, sebelumnya akal satu Tuhan. Makanya Imam Ali kurang lebih mengatakan apa? Tuhan itu dekat, bukan berarti sentuhan. Tuhan itu jauh, bukan berarti jarak. Jadi jauh kesempurnaannya, dekat, yakni karena kita batin kita itu adalah Tuhan. Itu batin maksudnya. Gitu. Jadi kalau ditanya di mana Tuhan, tidak ada di mananya. Tapi semua batinnya adalah Tuhan. Batinnya batin, bukan berarti campuran loh. Belum. Nah, terus arsy bagaimana dong? Tuhan katanya di arsy. Nah, arsy itu ini, akal terakhir ini arsy. Ini tempat lauhul mahfud ini dalam filsafat disebut arsy. Arsy itu apa sih?
kursi singgasana tempat memerintah seorang raja. Kenapa kok Lauhul Mahfuz ini yang non dimensi ini disebut arsy? Karena yang mau diperintah siapa? Menteri-menteri. Kan raja memerintah menteri, baru menteri memerintah gubernur dan seterusnya, kemudian rakyat. Kan masa langsung ke rakyat? Menteri. Nah, akal terakhir non dimensi. Di bawah akal terakhir barzah, di mana ada Mikail, Jibril dan seterusnya. Para malaikat pengatur pohon, pengatur ulat, pengatur tikus, semua ada di sini, di barzah. Nah, ketika Tuhan mau memerintah, bukan Tuhan di tingkatan zat, tapi Tuhan di tingkatan mana? Di tingkatan akal terakhir. Kenapa akal terakhir? Karena di situ akhir daripada non dimensi, di mana setelah itu dimensi. Jadi malaikat yang sebagai Tuhan spesies atau pengatur alam materi. Makanya arsy itu yakni akal terakhir. Jadi kalau Tuhan duduk di arsy, maksudnya Tuhan di tingkatan arsy inilah, di tingkatan akal terakhir inilah memerintah para menteri-menteri, yakni mudabbirati amra, malaikat pengatur alam semesta, yang ngatur hujan, yang ngatur kemarau, tanah longsor, apa semua itu, bakteri apa semua, malaikat-malaikat pengatur itu yang diperintah. Karena akhir daripada kesempurnaan non dimensi. Setelah itu ada dimensi, yakni dimensi barzakhi. Di mana nanti dimensi barzakhi ini menelurkan dan mengatur apa? Dimensi materi. Yang lebih parah lagi, dimensinya lebih banyak. Gitu.